Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 praktek kewirausahaan dari Prodi Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Taman Siswa Padang. Berikut saya akan menampilkan PPT usaha kami yang bernama Sipisku, Pisang Beku. Dan ini nama-nama anggota kelompok 4 KWU kami serta struktur perusahaannya yang berjumlah 9 orang. 1. Saya sendiri, Ricky Chandra selaku Direktur Utama. 2. Francesco Fernando sebagai Manajer Keuangan. 3. Ferry Maulana sebagai Karyawan Keuangan. 4. Rabia Mabelin sebagai Manajer Produksi. 5. Rama Saiful sebagai Karyawan Produksi. 6. Andrian Aryaksa sebagai Karyawan Produksi. 7. Eza Uktariana sebagai Manajer Pemasaran. 8. Jeffrey Maiwan Hendra Zega sebagai Karyawan Pemasaran. 9. Eka Sri Putri sebagai Karyawan Produksi. Selanjutnya presentasi akan ditampilkan oleh beberapa anggota kelompok berikutnya. Saya Ferry Maulana akan melanjutkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu produksi Pisku. Pisang beku adalah camilan sehat berbahan dasar pisang segar yang dibekukan untuk menciptakan rasa manis dan alami dengan tekstur yang kenyal dan segar. Produk ini menawarkan alternatif sehat sebagai pengganti cemilan tinggi kalori dan bahan pengawet. Dengan memanfaatkan pisang yang dibekukan secara alami tanpa tambahan bahan kimia. Selanjutnya label produk. Ada label produk kami bubuhkan logo Sipisku. Kemudian memberikan informasi berupa no WhatsApp dan username Instagram yang dapat dihubungi di logo kami. Berikutnya proses pembuatan produk Sipisku atau pisang beku. Tahap-tahap persiapan pembuatan produk yaitu menyediakan bahan seperti alat yang berupa pisau, nampan, sarung tangan, mangkok, panci, dan kompor. Dan bahan-bahannya berupa pisang, telur, coklat, keju, tiramisu, dan kulit lumpia. Proses pembuatan produk melakukan persiapan awal setelah membeli bahan utama yaitu pisang. Pisang yang kami pakai pisang batu kampung yang memiliki kualitas terbaik. Lalu dimasukkan ke dalam panci. Setelah dimasukkan ke dalam panci, panci tersebut diisi air. Lalu pisang direbus selama 15-20 menit hingga tekstur pisang menjadi lunak. Baiklah, saya Francesco Fernando akan melanjutkan diskusi kami yaitu tentang proses pengemasan produknya. Langkah selanjutnya kami masukkan pisang ke dalam kotak untuk dimasukkan ke dalam freezer. Pisang lumer siap untuk dinikmati dan disajikan. Proses selanjutnya yaitu strategi pemasaran usaha Sipisku Pisang Beku. Strategi pemasarannya yaitu kami segmentasinya usaha ini juga cocok untuk anak kuliahan dan pekerja kantoran sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Target kami adalah yaitu konsumen yang tidak memiliki waktu untuk memasak dan anak-anak remaja yang sibuk dengan pekerjaannya. Positioningnya adalah memberikan cemilan sehat tanpa bahan pengawet dan penyedap rasa dengan harga yang bersahabat dan dapat dinikmati oleh konsumen semua. Dan selanjutnya bentuk pemasaran kami. Bentuk pemasaran kami memberikan tester kepada calon konsumen, promosi melalui media sosial, melalui strategi word of mouth, dan pemberian diskon kepada calon konsumen. Media pemasaran kami melalui media sosial yaitu Instagram dan WhatsApp. Instagram kami Sipisku Pisang Beku dan WhatsApp kami nomornya tertera di logo. Penetapan harga produk Sipisku yang kami tawarkan tersedia dengan varian dan harga yang ditetapkan untuk masing-masingnya 15.000. Selanjutnya proses pemasaran produk. Kami melakukan promosi melalui media sosial Instagram kami dengan user Sipisku dan WhatsApp pribadi dari anggota kelompok. Selanjutnya, laporan penjualan bisnis Sipisku. Selanjutnya, kami akan membahas laporan keuangan dari penjualan pisang beku ini. Jika kita perhatikan dari slide yang ditampilkan, ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, harga modal 1 kotak pisang beku. Harga modal untuk 1 kotak pisang beku dapat kita hitung dengan cara membagi modal total dengan jumlah kotak yang diproduksi.
Jika modal kita sebesar 180.000, kita bagi dengan total produksi yang kita dapatkan, yaitu sebesar 20 kotak, maka didapat harga modal per kotaknya 180.000, kita bagi 20 adalah sebesar Rp9.000. Jadi, harga modal untuk membuat satu kotak pisang beku adalah Rp9.000. Dua keuntungan. Untuk keuntungan penjualan ini, kami menargetkan keuntungan sebesar 67%. Jika harga modal satu kotak pisang 9.000, kita kalikan 67%, maka didapatkan nilai keuntungan yang kita dapatkan sebesar Rp6.000. Jika pisang beku yang kami produksi terjual 20 kotak, maka keuntungan yang kami dapatkan Rp6.000 dikali 20 kotak adalah sebesar Rp120.000. Yang ketiga, harga satu kotak pisang beku yang akan kami pasarkan. Setelah mendapatkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan kita dapatkan, maka kita mendapatkan harga jual per kotak pisang beku adalah harga modal 9.000 ditambah keuntungan yang ingin didapat Rp6.000 menjadi Rp15.000 per kotak. Jadi harga per bungkus pisang beku adalah sebesar Rp15.000. Pada minggu pertama, total pendapatan kami sebesar Rp300.000 dengan penjualan 20 kotak pisang beku dikali harga jual Rp15.000 dengan keuntungan yang kami dapatkan setelah dikurangi modal sebesar 20 kotak dikali Rp6.000 menjadi Rp120.000. Selanjutnya, pada slide berikutnya merupakan laporan penjualan kami pada minggu kedua. Pada minggu kedua ini, penjualan si Pisku kami meningkat dari yang sebelumnya 20 kotak, pada minggu kedua ini menjadi 35 kotak. Terjadi peningkatan penjualan sebesar 15 kotak, sehingga dengan penjualan sebesar 35 kotak ini, kami mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp6.000 dikali 35 kotak adalah Rp210.000. Baik, saya Jeffrey Mahendra Zega akan melanjutkan diskusi kelompok kami mengenai penjualan pada minggu ketiga, di mana pada penjualan minggu ketiga, si Pisku kami telah menjual 50 kotak dengan pendapatan 750. Modal sudah termasuk dengan beban yaitu 450. Jadi pada minggu ketiga itu laba bersih penjualan sebesar Rp300.000. Untuk kelanjutnya pada minggu keempat kami berhasil menjual sebanyak 30 kotak dengan pendapatan Rp450.000. Modal sudah termasuk dengan beban yaitu 270. Jadi laba bersih pada penjualan minggu keempat yaitu Rp180.000. Jadi untuk minggu kelimanya kami berhasil menjual 40 kotak dengan pendapatan Rp600.000. Modal sudah termasuk dengan beban yaitu 360. Jadi laba bersih pada penjualan kami pada minggu kelima yaitu Rp240.000. Untuk minggu keenamnya kami berhasil menjual sebanyak 60 kotak. Untuk pada pendapatan di minggu ke-6 yaitu Rp900.000. Modal sudah termasuk dengan beban yaitu Rp540.000. Untuk laba bersih pada minggu ke-6 kami mendapat Rp360.000. Selanjutnya inilah grafik penjualan si Pisku per minggu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Dan inilah kurva pendapatan si Pisku per minggu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Selanjutnya kurva keuntungan si Pisku per minggu dari minggu pertama sampai minggu ke-6. Laporan penjualan harga Rp15.000 per bungkus, jumlah 235 bungkus, pendapatan kotor Rp3.525.000, modal Rp2.115.000, laba Rp1.410.000.